Halo teman-teman, selamat sore. Ini hujannya lebat sekali. Hujan mulai pagi hari. Ini sekarang udah jam 3 menit. Hampir jam 4 sore di sini. Hari ini tanggal 7 Maret 2022. Seharusnya nggak bisa ngerekod ini, tapi aku pengen ngebaca sesuatu. Aku kangen kalian. Meski nggak ada yang nonton atau ada yang dengerin, nggak apa-apa sih. 1 atau 2 orang udah lumayan. Nggak apa-apa. Aku hobi baca. Jadi nggak apa-apa. Ini tentang curhatan aja, kayak cari curhat sama minta advice, kayak minta nasihat kayak gitu sama Ibu Reni, psikolog. Judulnya Lelah Berjalan Sendiri. Mesti lebih keras ini suaranya. Ibu Reni yang baik, mungkin hanya dengan ibu saya bisa curhat tentang masalah yang tengah saya alami ini. Saya tidak biasa curhat dengan teman atau ke keluarga. Sekarang usia saya sudah 31 tahun dan telah menikah 1 tahun dan belum dikaruniai anak. Dilihat dari luar, saya kelihatannya baik-baik saja. Tidak ada masalah apapun, namun saya merasa hambar dengan kehidupan perkawinan saya, Bu. Aneh ya, Bu, saya merasa kurang dekat dengan suami. Kami sama-sama bekerja. Pulang kantor, dia lebih senang nonton televisi atau sibuk di komputer. Padahal terkadang saya ingin bercengkrama atau sekedar ngobrol. Tetapi itu jarang kami lakukan, Bu. Saya jadi merasa sepi. Suami memang pendiam, tapi kadang agak temperamen atau sewot kalau sedang berbicara, terutama dengan saya. Entahlah, Bu, mungkin memang sudah wataknya seperti itu. Tapi yang saya heran, dia bisa lebih hangat bila berbicara dengan teman-temannya. Tapi kalau sama saya, bawaannya selalu sewot, padahal saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kadang saya berpikir, apa suami saya tidak terlalu mencintai saya ya, Bu? Jujur saja, pertemuan kami lantaran diperkenalkan. Saya sangat mencintainya, Bu, walaupun dia bersikap seperti itu kepada saya. Pernah saya iseng-iseng membuka handphonenya dan membaca SMS. Ternyata dia SMS pada rekan wanitanya dan bertanya, "Sedang apa? Sedang masak ya?" Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan SMS tersebut, tapi dalam hati saya iri dan cemburu. Kenapa tidak pernah diberi perhatian macam itu? Kadang saya juga ingin diperlakukan hangat seperti dia memperlakukan teman-temannya. Dia juga sering memuji wanita cantik di televisi dan saya merasa tidak dihargai sama sekali. Saya selalu berusaha supaya pernikahan ini menjadi lebih berwarna, Bu. Saya juga mengajaknya jalan-jalan berdua, tapi dia tidak mau. Saya selalu perhatian padanya, memujinya dan memanjakannya, tapi sedikit pun dia tidak pernah memperlakukan saya seperti itu. Dia hanya mengabaikan saya. Sebagai wanita, saya juga ingin diperhatikan dan dimanja. Saya juga introspeksi diri, apakah saya adalah orang yang kurang menyenangkan ya? Atau saya kurang cantik ya? Kok suami saya bersikap demikian terhadap saya? Namun setidaknya saya bukan istri yang bawel dan selalu berusaha membuat suasana menjadi hangat. Sedangkan suami kok tidak peduli dengan perasaan saya. Saya sudah pernah bicara dari hati ke hati. Jawabannya, saya sudah pusing dengan pekerjaan di kantor. Gak usah nambah-nambah masalah. Gitu. Akhirnya setiap masalah tidak pernah ada penyelesaian. Bagaimanakah saya harus menyikapi keadaan ini, Bu? Mohon saran dari Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam, Wuri, Depok.
Oke, gimana Ibu Reni kasih advice kayak gitu? Wuri sayang, ada beberapa penyebab mengapa seorang suami bisa demikian ramah tamah pada orang lain, tetapi adem ayem aja terhadap istrinya. Beberapa klien saya yang berhasil mengajak suaminya untuk berkonsultasi mendapati bahwa ternyata suami merasa nyaman berinteraksi dengan sang istri karena ia tak perlu berpura-pura ramah seperti ketika ia harus berandai-andai dengan orang lain yang bisa saja adalah pelanggannya atau rekan sekerjanya. Ia justru mengatakan, "Saya pilih dia sebagai istri karena dengan dia saya merasa tak perlu pakai topeng, Bu. Saya merasa boleh saja saya diam ketika ingin diam karena lelah sehari bicara terus. Saya yakin istri bisa menerima saya apa adanya." Akhirnya dari konsultasi berdua tentu manis ya. Karena kesalahpahaman, perbedaan, dan penghayatan perasaan lalu terjembatani. Apalagi kalau kemudian suami juga mau belajar untuk juga mengindahkan apa yang dirasakan oleh istrinya, sehingga ia mau juga lebih peduli pada istrinya. Akan tetapi, dengan sedih harus saya katakan bahwa ada pula suami yang memang sengaja tidak mengagendakan kenyamanan istrinya sebagai prioritas hidupnya, sehingga ia lalu malah menganggap bahwa istri adalah sumber ketidaknyamanannya. Ini biasanya tidak hanya menimbulkan perasaan seperti yang Anda rasakan, akan tetapi diikuti pula oleh hubungan intim yang buruk kualitasnya, karena suami hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dan yang juga muncul tak kunjung ada kedekatan secara emosional karena suami memang secara sadar mengambil jarak psikologis dengan istrinya, tidak terbuka, tidak bicara dari hati ke hati, dan ini juga dikemas dalam bentuk hardikan, kata-kata tajam dan minim perhatian pada istrinya. Laki-laki seperti ini biasanya tidak membawa istrinya ke lingkungan sosialnya, mengenalkan pada sahabat-sahabat di masa bujangnya, dan menolak melakukan aktivitas bersama seperti jogging bareng atau rekreasi ke mall. Pokoknya tak mau bareng lah. Mengapa demikian? Tidak cukup punya cinta adalah penyebab yang paling sering mengemuka. Jadi dia menikahi istrinya utamanya bukan karena punya keinginan untuk meraih kebahagiaan dalam kebersamaan, akan tetapi karena sebab-sebab di luar dirinya. Memenuhi harapan ibunda misalnya, memenuhi nasihat kakak atau malah guru spiritual karena sudah berada di usia cukup mapan untuk kawin, atau karena ia melihat bahwa istrinya adalah sumber kemapanan bagi dirinya secara finansial. Coba Anda kaji lagi, masuk ke dalam jenis yang mana hubungan Anda dengan suami a good sex. Wuri sebenarnya adalah celah paling enak untuk memulai bicara secara serius bahwa dalam keseharian ada hal lain dari apa yang dia tunjukkan sehari-hari yang Anda dambakan. Tetapi kalau dalam hal ini Anda juga merasa gersang-gersang saja, besar kemungkinan ada unsur keterpaksaan dalam ikatan Anda yang terasa sebagai beban bagi suami, sementara untuk Anda mungkin tidak demikian adanya. Setahun memang rentang waktu yang masih amat dini untuk sampai pada stabilitas dan harmoni yang bisa dikatakan mapan. Tetapi karena masih terhitung pengantin baru, mestinya ada api cinta yang menggelora, bukan? Nah, coba juga membuka hati dengan melihat lebih jauh apakah dia punya gaya yang berbeda dengan
dengan harapan Anda untuk menyatakan I love you pada Anda. Perempuan biasanya punya gambaran yang syarat romantisme tentang ungkapan cinta suaminya. Sebagai hasil terlalu banyak membaca buku roman dan menonton sinetron percintaan. Oh ya, saya, Jeng Wuri, juga butuh waktu cukup lama untuk kemudian menyadari bahwa ekspresi cinta suami memang jauh dari mimpi saya sebelumnya. Sebagai seorang teknik, bolehlah saya katakan nggak ada romantis-romantisnya. Akan tetapi ia tak pernah membiarkan saya merasa bahwa saya punya masalah. Dia akan repot dan sibuk bila AC mobil saya tiba-tiba tidak dingin misalnya, atau karena saya selalu sedih kalau tak punya coklat di kulkas. Walau malam sekalipun dia akan cari warung 24 jam untuk membeli coklat untuk saya. Bukankah ini bentuk kepedulian yang harus diapresiasi? Tetapi kalau Anda tanya, sesuaikah dengan harapan semula? Jawabannya pasti tidak, karena ada saat di mana angin Karena ada saat dimana ingin benar rasanya dia membawakan saya seikat mawar merah. Kalau merasa sakit dan saya mengeluh, suami tak bakalan memegang dahi saya dan mengatakan, pusing ya. Ia akan langsung ganti pakaian, mengambil kunci mobil dan mengatakan, yuk ke dokter. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu saja sebagai istri kita juga perlu kesediaan untuk memahami bagaimana suami mengekspresikan cintanya. Memaksakan dia untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang kita inginkan hanya akan berakhir dengan kekecewaan saja. Dan utamanya lalu kita mengingkari kenyataan bahwa sebenarnya kita memang dua makhluk yang berbeda. Akan tetapi saya juga setuju dengan Anda bahwa sesekali mestinya ada tanda-tanda yang ia munculkan untuk memberi Anda pesan bahwa ia menyayangi Anda apapun caranya. Bila ini memang secara objektif tak pernah bisa Anda temukan, percayalah Jeng, perkawinan tak akan bisa bertahan kalau hanya istri yang mencintai suami, atau suami saja yang melihat bahwa perkawinan ini patut dipertahankan sementara istrinya bersikap mau sama saya ya syukur, tak mau pun tak apa-apa. Kalau Anda katakan sudah pernah mencoba, jangan hanya sekali. Tanya lagi padanya bagaimana sebenarnya konsep dia tentang sebuah perkawinan yang harmonis, dan tekankan bahwa kalau Anda bertanya, Anda berhak memperoleh jawaban. Kalau toh ia tak pandai mengekspresikan cinta, paling tidak ia bisa toh mengekspresikan respek atau rasa hormat pada pasangan hidupnya. Apa tandanya dia hormat pada Anda? Ya, dengan mendengarkan saat Anda bicara dan memenuhi harapan Anda tentang kejelasan dari sikapnya. Yang lebih penting lagi, pertahankan rasa percaya diri bahwa walau Anda tidak cantik misalnya, Anda pasti punya hal-hal positif dalam diri Anda, sehingga dulu dia memutuskan untuk mau menikahi Anda. Tak perlu ditanyakan padanya, tetapi yakinkan diri bahwa ini ada. Lalu yang harus diulang-ulang katakan pada diri adalah tidak ada orang yang bisa membuat Anda rendah diri kecuali Anda memang mengizinkan orang itu untuk merendahkan Anda. Lindungi diri Anda dari erosi rasa percaya diri karena perlakuan suami. Oke, bila saat ini ia masih susah melakukannya, pertahankanlah hal positif yang Anda peroleh dari interaksi dengan rekan sekerja atau keluarga Anda. Bila kita berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ini akan kembali dalam perasaan nyaman dengan diri sendiri. Ini amat Anda butuhkan sekarang ini. Bersiap-siaplah untuk bisa bicara dengan ketegasan yang lebih mengemuka. Jangan takut padanya karena Anda berhak memperoleh penghargaan darinya sebagai suami istri.
Bila tetap buntu, ayo Jang, pikirkan kemungkinan bahwa mungkin dia memang bukan sosok yang pantas Anda pertahankan sebagai suami. Ceng ceng. Susah suami kayak gini. Maaf ya, saya tidak menganjurkan Anda untuk bercerai loh, tetapi jujur saya katakan Anda harus memasukkan perceraian sebagai salah satu pilihan solusi bagi permasalahan Anda. Pada akhirnya Anda harus memperhatikan diri sendiri, bukan? Dan kalau bukan Anda yang sayang pada diri Anda, siapa lagi yang akan melakukannya? Bahasa kerennya, if I'm not for myself, for whom am I? Hidup Anda akan berjalan terus sayangku. Sehingga jangan biarkan ikatan dengan suami malah menenggelamkan Anda dalam kesedihan. Usaha, minta petunjuk Tuhan, tetapi sekali lagi jangan takut untuk hidup sendiri. Ketimbang kawin tetapi sebenarnya tetap sendirian, karena Anda merasa suami tak kunjung menjadikan Anda sebagai bagian terpenting dari hidupnya. Oke, surati saya lagi kalau ada perkembangan ya. Salam sayang. Oke, sampai segitu aja. Nasihat dari Ibu Reni. Susah ya kalau punya suami yang kayak gitu, egoisnya minta ampun. Kalau emang gak cinta kenapa mau nikahin ya dulunya. Susah sekarang. Susah cari yang setia, susah cari yang aku sering dengar kayak gini, alone is not bad, kayak gitu, sendiri tidak buruk kok, kayak gitu ya. Pikirkan bagi yang jomblo kalau mau kawin kayak gitu kan, mau nikah kayak gitu, pikirkan apa memang dia memang sayang sama kita, apa dia jujur kayak gitu. Susah cari sekarang kayak gitu. Oke, gimana cuaca di tempat kalian? Sekarang hujan kayaknya nih sampai malam hujan ini, awet banget dari pagi udah hujan terus, dingin jadinya. Aku tadi pagi mau cuci baju nggak jadi. Tempat jemurnya susah jadinya, mesti di luar kan. Jadi mungkin besok udah berapa hari jemur cuciannya, tapi nggak apa-apa lah. Itu aku udah punya biskuit lagi, tak isiin di toples, biskuit sederhana, aroma durian. Di atas juga ada wingko babat yang dikasih temen, wingko babat rasa coklat. Tadi ada 1 rasa durian, 2 rasa coklat, enak bawaan temen dari Semarang kayaknya. Yang rasa coklat itu enak juga. Jadi ngantuk ya. Ini aku berapa hari ya, kemarin ada ya bikin teh, atau kemarin ada rasanya. Sekarang karena sering makan kacang ijo, jadi kan ada gulanya, udah jadi nggak perlu makan minum air yang bergula lagi kayak kopi, kayak teh kayak gitu, udah cukup dulu. Banyakin minum air putih. I miss you miss sama siapa ya nggak tahu. Oke, mat sore aja, mat beristirahat. Kalau ada yang udah pulang dari kerja ya kayak gitu, mat istirahat, mat bersantai aja kayak gitu, sama keluarga, sama teman-teman, atau sama siapa aja kayak gitu. Bagi yang mau masak silahkan masak untuk makan malam. Bagi yang mau mandi silahkan mandi. Aku bentar lagi mau mandi. Oke, bye bye teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bisa baca buku, bisa baca cerpen, atau bisa baca yang itu psikologi, tips kayak gitu ya. Suka-suka. Bye bye teman-teman. Love you all. God bless you.